Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor NPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dan saya akan membahas materi mengenai tahap-tahap perencanaan audit. Audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis atas akun laporan keuangan yang dihasilkan oleh individu maupun perusahaan dalam kegiatan auditing. Terdapat tahapan perencanaan audit yang perlu dilakukan agar proses pengauditan berjalan dengan baik. Dalam buku Auditing dan Jasa Akuntan karya A.R.S. dijelaskan terdapat 8 tahapan dalam perencanaan audit, yaitu 1. Penerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Ada 4 hal yang perlu dilakukan auditor dalam perencanaan audit awal, yaitu sebagai berikut. Pertama, memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama untuk dilakukan audit atau membuat perikatan baru atau perikatan lama. Yang kedua, mengidentifikasi mengapa klien menginginkan untuk dilakukan audit, karena informasi ini akan mempengaruhi bagaimana dari proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga, memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Yang keempat, mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dengan membentuk tim yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Tahap kedua yaitu memahami bisnis dan industri kalian. Terdapat beberapa aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri kalian, yaitu industri dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola, strategi dan tujuan kalian, ukuran dan kinerja. Untuk tahap ketiga yaitu menilai risiko bisnis kalian. Auditor akan memeriksa dan memahami strategi bisnis yang telah dijalankan oleh klien dan auditor akan menilai apakah ada risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis kalian tersebut. Apabila memang terdapat risiko dalam bisnis tersebut, maka dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan oleh klien tersebut mengalami kegagalan dan pencapaian tujuan perusahaan. Tahap kelima yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inher. Tahap ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu menentukan tingkat materialitas awal dan mempertimbangkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Tahap keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Setiap pengendalian internal dirancang oleh auditor untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang terdapat 4 proses di dalamnya, yaitu penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta pemantauan. Tahap ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus mulai mengumpulkan informasi untuk menilai adanya risiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan memperbarui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang terdapat dalam penilaian risiko kecurangan dapat ditemukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan, klien, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan untuk tahap ke-8 yaitu mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Dalam perencanaan audit terdapat asuransi individual atau golongan transaksi. Auditor dapat memilih antara 2 strategi, yaitu yang pertama primer subjective average dan yang kedua lower asset level of control risk average. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.